Halo, kita mulai ya? Ya, Bu. Ya, Pak. Iya, Misrawati mulai ya. Siap, Pak. Oke. Ini orangnya dikit ya, enggak apa-apa ya. Eh, Oke. Widodo ini enggak ikut kah, Pak Lukman? Ikut Pak harusnya. Mana nih? Ya, sudah skripsi kan mau menggarap skripsi ya? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang ya. Ini semua sudah mengambil ya mata kuliah metode penelitian ya rata-rata ya. Ya, Pak. Oke, ya. Nah, jadi mata kuliah ini kita pelatihan penulisan skripsi ya. Jadi saudara diminta ikuti ya. Jadi sebelum menulis skripsi diadakan pelatihan. Salah satunya adalah materi metodologi penelitian. Bagaimana kita cara melakukan penelitian ya. Nah, saudara yang mengikuti rata-rata sudah mau menggarap yang namanya skripsi ya. Jadi skripsi itu sebenarnya adalah laporan dari hasil sebuah penelitian ya. Jadi kita tuangkan, kita tulis ya, kita laporkan, itu yang disebut dengan skripsi, laporan hasil penelitian. Nah, penelitian ini tentu menggunakan metode ya atau cara atau prosedur bagaimana kita melakukan sebuah penelitian ya. Nah, penelitian di bidang hukum itu kita kenal ada dua ya. Ada dua jenis penelitian ya. Nah, sebelum kita menjelaskan dua jenis penelitian ya. Nah, ini mata kuliah ini saya katakan tadi untuk menulis sebuah yang namanya skripsi. Saya rasa semua sudah paham ya apa itu namanya skripsi ya. Saya cuma ingin tanya dulu satu ya. Widodo, skripsi itu apa Widodo? Karya tulis Pak. Karya tulis saja gitu ya. Karya tulis ilmiah. Iya, apalagi? Itu aja. Nah, ya skripsi itu adalah sebuah karya ilmiah ya. Jadi sebuah karya ilmiah atau merupakan laporan ya. Jadi skripsi itu adalah satu bentuk dari penulisan hukum ya. Penulisan hukum itu kan macam-macam, ada yang namanya skripsi, ada namanya studi kasus, ada memorandum ya. Nah, skripsi ini merupakan salah satu penulisan hukum untuk S1 ya. Nah, kemudian dia berupa karya ilmiah yang memaparkan hasil sebuah penelitian yang membahas suatu masalah karena kita hukum bidangnya bidang hukum dan dicarikan solusinya. Solusinya itu secara hukum juga, bukan secara ekonomi, bukan secara politik. Nah, jadi solusi atau pemecahan masalah secara hukum menggunakan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori-teori hukum. Ya, itu namanya sebuah skripsi. Nah, skripsi ini laporan hasil penelitian. Oleh karena itu kita harus tahu dulu tentang penelitian yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Nah, di dalam sebuah skripsi nanti ditulis di bab 1 itu ya. Ada yang namanya metodologi penelitian ya. Jadi dalam bab 1 skripsi itu ada yang namanya metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian itu silakan ditulis ya. Nanti dibuat yang pertama itu adalah jenis penelitian. Jadi yang pertama itu dibuat di dalam metodologi penelitian di dalam skripsi ya. Saya ulang ya. Skripsi itu ada 4 bab ya. Bab 1 itu tentang pendahuluan. Jadi bab 1 itu pendahuluan terdiri dari alasan memilih judul ya. B-nya itu rumusan masalah ya. C-nya itu tujuan dan kegunaan penelitian ya. D-nya metodologi penelitian, yang keempatnya itu adalah sistematika penulisan. Nah, di bagian metode penelitian itu nanti ditulis yang pertama ya di metode penelitian tadi ya. Yang pertama itu adalah jenis penelitian. Nah, nanti kita belajar jenis penelitian ya. Yang kedua sifat penelitian. Ya, B-nya sifat penelitian. Yang C-nya itu jenis data. Ya. D-nya itu sumber data. E-nya itu teknik pengumpulan data. F-nya teknik pengolahan data. Dan G-nya itu analisis data. Ya.
Halo, bisa didengar suara saya, Widodo? Bisa Pak mohon diulangi Pak. Kan metode penelitian lagi. Terdiri Oke, dari jenis penelitian, sifat. oke, Awal ya, skrip ini tentang pendahuluan tadi. oke. Kan skripsi, kita ini kan mau nulis skripsi, kan ada skripsi itu kan laporan hasil penelitian, ya. Nah, di dalam skripsi itu nanti skripsi kan terdiri dari 4 bab. Bab satunya itu pendahuluan, ya. Nah, pendahuluan ini terdiri dari A, alasan memilih judul. Ya, jadi A-nya itu alasan memilih judul, B-nya itu rumusan masalah, ya. C-nya itu tujuan dan kegunaan penelitian. D-nya itu metodologi penelitian. E-nya itu sistematika penulisan. Ya, itu di bagian pendahuluan. Nah, bab 2 itu kan landasan teoritis dan yuridis tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita laporkan hasil penelitian. Yang bab 3-nya itu baru memaparkan permasalahan dengan solusi masalahnya apa. Bab 4-nya baru penutup yang tadi dari A kesimpulan, B saran. Nah, gimana Widodo, bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Nah, saya bagiannya tadi pendahuluan, ada bagian D tadi ya, metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian itu nanti si saudara menguraikan. Yang pertama itu adalah jenis penelitian. Ya. Yang pertama itu adalah jenis penelitian. Jadi skripsi saudara itu orang tahu, oh ini jenisnya penelitiannya apa misalnya ya. Yang kedua adalah sifat penelitian. Ya, jadi yang kedua adalah sifat penelitian atau B. Yang C-nya itu adalah jenis data. C-nya itu jenis data. Yang D-nya itu sumber data. Ya. Kemudian E-nya itu teknik pengumpulan data. Ya. F-nya itu teknik pengolahan data, dan yang G-nya adalah analisis data. Ya. Bisa didengar, Widodo? Bisa Pak. Jadi yang A-nya tadi apa? Jenis penelitian, Oke, B-nya? sifat penelitian, Ya. C-nya? jenis data, Ya. sumber data, Iya. teknik pengumpulan data, Ya. teknik pengolahan data, teknik analisis data Pak. Oke. Nah, sekarang kita ke jenis penelitian. Nah, ini jenis penelitian dulu ya. Nah, di bidang hukum kita kenalkan ada 2 jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris. Ya, jadi saudara nanti jelaskan apakah punya saudara ini normatif, apakah jenis penelitian saudara ini empiris. Nah, jadi di bidang hukum ada 2 jenis penelitian, yaitu normatif dan empiris. Ya. Nah, kenapa ada 2 jenis penelitian? Nah, jadi di bidang hukum ada 2 jenis penelitian. Itu disebabkan karena ada 2 pendapat, ya, 2 aliran tentang objek yang kita mau teliti. Ya, objeknya itu yang mau diteliti hukum. Nah, lalu konsep tentang hukum ini ada 2 aliran yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukum itu berada di dalam alam dasolen, seperti aliran Kant, ya. Nah, pelopornya Kantain, ya. Stamler yang mengikutinya, ya. Dia mengatakan hukum itu berada di dalam alam dasolen, ya. Nah, tapi aliran yang satu mengatakan bahwa hukum itu berada di alam dasolen, ya. Nah, seperti aliran sosiologis, ya. Alam dasolen itu kan alam dunia ideal, ya, dunia harapan, dunia cita-cita. Kalau alam dasain itu alam nyata. Nah, jadi yang pertama tadi mengatakan hukum itu berada di dalam alam dasolen. Nah, hukum dalam alam dasolen banyak kita temukan di dalam peraturan perundang-undangan, di dalam dokumen, ya, di dalam peraturan undangan dan dokumen. Itu dunia ideal, dunia cita-cita, dunia harapan. Misalnya di KUHP kita dilarang membunuh, dilarang mencuri, kalau membunuh hukumannya sekian. Itu kan dunia ideal. Dunia nyatanya beda lagi nanti. Nah, jadi menurut aliran Kantain, hukum itu berada di dalam alam dasolen, ya. Hukum dalam alam dasolen kita temukan di dalam norma atau kaidah atau dalam peraturan atau di dalam dokumen.
Nah, karena menganggap hukum seperti itu, maka ini berimplikasi kepada penelitian hukumnya. Sehingga penelitian hukum yang dikenalnya cuma ada penelitian hukum normatif kalau orang beranggapan seperti aliran Kantain tadi. Nah, di satu sisi ada lagi aliran sosiologis. Dia mengatakan bahwa hukum itu bukan ada di dalam alam dasolen, tapi di dalam alam dasain, dalam alam nyata. Dia menganggap peraturan itu belum menjadi hukum. Dia akan menjadi hukum kalau peraturan itu dilaksanakan di masyarakat, diimplementasikan. Itulah hukum. Nah, konsep hukum seperti ini berimplikasi kepada penelitian mereka. Sehingga mereka cuma mengenal penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan atau sosiologis. Nah, jadi di bidang hukum ini ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jadi kalau skripsi saudara ya membahas masalah berkaitan dengan undang-undang, dengan PP, dengan perda atau dokumen perjanjian, saudara kritisi itu berarti saudara ini penelitiannya termasuk jenis penelitian normatif. Tapi kalau saudara menyoroti pelaksanaan dari peraturan atau pelaksanaan dari perjanjian atau pelaksanaan dari dokumen tersebut, maka nanti saudara jelaskan bahwa jenis dari penelitian saudara di dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau lapangan atau sosiologis, ya. Nah, bisa dipahami enggak di bagian A ini dulu ya? Halo Desi, bisa dipahami? Yusua. Halo Yusua. Halo Widodo. Iya, Pak. Iya, ini hadir enggak orangnya? Ini Widodo aja yang hadir. Ada juga tuh, Pak. Ada Ari Wijaya juga hadir tuh, Pak. Hadir ya. Oke, Yusua mana Yusua nih? Iya, Ari Wijaya ada ya. Sudah paham dari dulu? Yang pertama ini dulu. Kalau kesalahan nanti di jenis penelitian, saudara salah nanti metodologinya, ya. Datanya beda nanti, ya. Analisisnya juga beda, ya. Kalau berbeda jenis penelitiannya, ya. Oke, mana Lukman ini, Widodo? Enggak ada. Kelas satunya ya. Tinggi, Pak, kelas 1-nya. Iya. Halo Yosep, ada Yosep. Ya, ada Pak. Yosep, ngerti yang saya Iya. jelaskan tadi Yosep? Ya, tadi kan kata Bapak tadi kan ada yang dari normatif sama empiris ya, Pak. Iya. Apa itu penelitian normatif, apa itu penelitian empiris? Kalau yang normatif itu lebih kepada peraturan itu sendiri, Pak. Iya, Kalau kalau empiris? empiris itu lebih kepada penegakannya itu atau praktek Iya. di Tuh. lapangannya gitu, Pak. Oke, ya bisa penegakannya, bisa implementasinya kan ya dari peraturan itu ya. Nah, jadi di jenis penelitian ini saya sudah jelaskan skripsi saudara. Nah, jadi menurut penulis ya skripsi saudara saya ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian hukum normatif kalau memang yang saudara teliti itu berkaitan dengan masalah peraturannya ya atau perdanya atau dokumennya yang saudara anggap itu yang bermasalah, yang sakit. Tapi kalau peraturannya baik-baik saja ya, bagus saja, tapi yang bermasalah itu di pelaksanaan di lapangan ya. Nah, di luar hukum itu sendiri kata orang ya, dalam arti dari normatif tadi, maka nanti penelitiannya adalah penelitian empiris ya, bukan normatif ya. Misalnya tadi saya contohkan, kalau kita meliti tentang perda misalnya ya, perda tentang pembuangan sampah ya, buang sampah misalnya ya. Kita menganalisis tentang perdanya. Ternyata di dalam perda itu banyak hal-hal yang harus diatur ternyata tidak diatur. Misalnya bebas waktu membuang sampahnya tidak diatur ya, pengawasannya tidak diatur di dalam perda itu ya. Nah, itu nanti ke peraturannya yang bermasalah, maka penelitiannya normatif. Tapi kalau perdanya itu sudah lengkap, ya bagus saja misalnya tidak bermasalah. Ada jamnya sudah membuang jam sekian ya.
ada jam pengawasannya, ya ada sanksinya, tapi masyarakat masih saja membuang sampah di lapangan. Misalnya kita mau meneliti pelaksanaan Perda nomor sekian tentang sampah ya di Kota Banjarmasin misalnya. Nah, itu nanti penelitiannya adalah penelitian empiris ya. Nah, bisa enggak dulu membedakan ini? Normatif empiris Fahmi Sukmara nih, ada. Halo, Yusuf sudah bisa yang bedakan ya? Iya, sudah bisa, Pak. Bisa membedakan normatif dan empiris ya. Nah, sekarang Pak. kita masuk ya ke sifat penelitian ya. Nah, nanti di dalam skripsi saudara di metode penelitian, A jenis penelitian baru B-nya itu sifat penelitian. Nah, kita sudah belajar ya penelitian itu dari segi sifatnya. Ada penelitian apa, Yosef? Eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Ya. Oke, sudah Widodo ini Widodo. Sudah, Pak. Iya. Nah, jadi saya sudah jelaskan. Nah, rata-rata skripsi mahasiswa itu penelitiannya banyak penelitian deskriptif, yaitu yang menggambarkan atau menjelaskan ya tentang sesuatu hal ya. Nah, tentang suatu hal kita gambarkan di sana ya. Jadi rata-rata nanti penelitiannya adalah bersifat deskriptif ya. Misalnya saya mau meneliti misalnya ya. Penelitian saya ini judulnya misalnya asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia untuk kepastian hukum. Ya, judulnya asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia untuk kepastian hukum. Nah, ini normatif atau empiris dulu jenisnya. Widodo. Normatif, Pak. Ya, normatif. Nah, sifatnya adalah deskriptif. Jadi saya ingin ingin memberikan gambaran atau menjelaskan bagaimana asas publisitas itu di dalam perjanjian jaminan fidusia menurut peraturan perundang-undangan ya. Bagaimana ya. Nah, itu deskriptif nanti ya. Nah, jadi rata-rata sifat penelitian ini deskriptif. Nah, sekarang bagian C baru tentang data. Nah, data ini yang paling sangat penting di dalam sebuah penelitian ya. Pernah dengar data? Widodo. Pernah, Pak. Nah, apa itu data? Data tuh kayak hasil-hasil survei riset yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan, dokumentasi. Oke, bagus ya. Nah, data penelitian itu adalah informasi atau keterangan yang benar ya, karena kita penelitian kan harus benar ilmiah, bukan asumsi kita, bukan dunia hayal ya. Jadi data penelitian itu adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapat dari hasil pengumpulan data. Nah, seperti studi dokumen atau pustaka itu yang penelitian normatif, bisa juga berupa penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Itu kalau penelitiannya empiris. Ya, bisa dipahami dulu. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Apa Ya. jelas? Halo. Apa tadi data itu, Widodo? Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapat dari hasil pengumpulan data atau dokumen. Seperti studi dokumen atau pustaka. Dokumen, nggih, itu kalau Ya, normatif. Kalau ya. empiris bisa wawancara, angket-angket, dan lain-lain, Pak. Oke. Nah, sekarang kita penggolongan data ya. Nah, jadi data itu penting sekali ya di dalam sebuah penelitian ya. Nah, jadi data itu
ya, kalau kita lihat ya dari segi ya, kita lihat dulu data itu dari segi jenisnya. Kan jenis data tadi ya. Kalau kita lihat dari segi ini jenisnya ya, kan jenis data tadi ya. Kalau kita lihat dari jenisnya, data itu terbagi dua. Ada data yang kualitatif, ada data yang kuantitatif ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat dari jenisnya, data itu ada data yang kualitatif, ada data yang kuantitatif. Nah, kalau kita penelitian normatif ya, Widodo, kalau kita penelitian normatif datanya itu dari segi jenisnya, itu datanya kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Pak. Ya, itu kalau kita penelitiannya apa tadi? Normatif. Ya, kalau yang empiris? Kuantitatif. Kenapa demikian? Itu betul kenapa demikian? Kalau kuantitatif kan dari segi jumlah, biasanya kan kita kan kalau angket kan perlu wawancara, dari segi pendapat ini kan diambil dari pendapat yang paling banyak kan Pak biasanya. Nah, berarti itu empiris ya? Iya. Kalau yang normatif? Dari segi kualitas data kan biasanya kan kalau normatif kan aturan yang terbaru biasanya kan apa Pak yang lebih mengkerucut loh Pak, lebih mensepit dan itu yang digunakan Pak, datanya yang semakin up to date. Ya. Jadi kalau saudara nanti penelitiannya normatif, jelaskan bahwa penelitian saya ini datanya, jenis datanya termasuk data kualitatif. Tapi kalau yang empiris, dia sebutkan juga jenis data dalam penelitian saudara saya ini termasuk jenis kuantitatif berupa angka-angka biasanya ya. Itu yang empiris ya. Tapi kalau yang kualitatif itu tidak berbentuk angka, tapi didapat dari undang-undang, dokumen dan buku-buku yang berupa ungkapan-ungkapan verbal ya. Nah, itu dari jenis data ya. Kemudian wujud dan bentuknya ya. Nah, sebelum sumber data, wujud dan bentuk data itu ya ada yang berupa perilaku, ada yang berupa dokumen ya, wujud dari data itu ya. Jadi kan kita penelitian itu mencari data. Nah, wujudnya data itu ya apa? Ada yang berbentuk perilaku, ada yang dokumen. Kalau kita penelitian normatif biasanya wujudnya itu dalam bentuk dokumen. Sedangkan yang empiris itu biasanya berwujud dalam bentuk perilaku. Ya, itu tambahan ya Widodo ya, bisa ditambahkan bisa juga ya. Tapi di dalam skripsi misalnya jenis data. Nah, baru setelah itu sumber data. Ya. Dilihat data dari sumbernya. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lagi sumber data, ya ini masuk ada waktunya ya. Dari sumber data, jenis data tadi ya. Berdasarkan jenisnya ya, data tadi ada yang kualitatif dan ada kuantitatif ya. Nah, supaya bisa memahami data kualitatif yaitu ya, data yang tidak berbentuk angka. Data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari ya, dari bahan tertulis seperti undang-undang, dokumen, undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya yang diperoleh yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Sudah? Sudah Pak. Nah, sedangkan data kuantitatif itu data yang berbentuk angka.
yaitu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variabel. Dan data ini dapat diperoleh dengan cara angket, skala, tes atau observasi. Sudah, Widodo? Sudah, Pak. Nah, jadi kita sampai jenis data adalah sekarang sumber data. Nah, jadi di penelitian itu kita harus menjelaskan sumber data karena berbeda antara normatif dan empiris. Ya. Oke, apa itu sumber data? Nah, sumber data adalah tempat di mana dapat ditemukannya data-data penelitian. Ya. Jadi sumber data adalah tempat di mana dapat ditemukannya data-data penelitian. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sumber data ini ya, data dari segi sumbernya itu terbagi dua. Ada data sekunder dan ada data primer. Ya. Jadi data itu ya dari segi sumbernya ya. Jadi sumber data ada tempat di mana dapat ditemukannya ya data-data penelitian. Nah, sumber data itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang satu sumber data primer, kedua sumber datanya itu dari data sekunder ya. Jadi data berdasarkan dari sumbernya terbagi dua, ada data primer, ada data sekunder. Ya. Nah, data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti. Jadi data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Jadi data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya dengan cara wawancara, observasi atau pengamatan, angket, dan tes. Nah, itu disebut orang data primer ya. Dilihat dari segi sumbernya. Ya. Kemudian ada lagi data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya.
Data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain. Tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Baik lisan maupun tulisan. Misalnya buku-buku, misalnya undang-undang, misalnya peraturan perundang-undangan. Buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, dan sebagainya. Sudah, Widodo? Sudah, Pak. Nah, jadi di dalam skripsi nanti saya sudah sebutkan ada yang namanya D tadi, sumber data. Nah, sumber data itu kita mengambil dari mana data itu kita dapatkan, ya kita temukan data penelitian itu. Nah, data penelitian kan terbagi dua. Ada data primer, ada data sekunder. Ya, kalau primer itu berarti datanya kita peroleh langsung, peneliti langsung mendapatkan datanya itu dari objeknya. Misalnya dari wawancara, observasi, pengamatan, atau angket, atau tes, dan sebagainya. Tapi kalau datanya itu data sekunder, itu peneliti memperolehnya itu tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui berbagai macam sumber lain, baik itu lisan maupun tulisan. Ya, bisa kita dapatkan dari buku-buku, ya, dari perundang-undangan, dari koran, dari majalah, dari jurnal, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita penelitiannya normatif, maka datanya itu primer atau sekunder? Sekunder, Pak. Iya, betul. Jadi kalau plan kita itu normatif, maka dijelaskan bahwa sumber datanya ini data sekunder, karena datanya itu sudah ada, disebut sekunder karena datanya sudah ada, sudah tersaji, baik di dalam peraturan perundang-undangan, literatur, atau jurnal, atau hasil penelitian orang lain, atau dalam majalah atau koran kita dapatkan sudah. Tidak secara langsung. Tapi kalau kita empiris berarti kita datanya itu data primer, ya. Nah, sudah bisa dipahami? Bisa, Widodo? Bisa, Pak. Oke. Nah, di dalam sumber data itu juga disebutkan ada yang namanya bahan hukum, ya. Nah, jadi di dalam sumber data tadi ada yang namanya bahan hukum, ya, dari sumbernya, ya. Data sekunder juga disebut dengan bahan hukum. Nah, bahan hukum di dalam penelitian itu terdiri dari 3, ya. Jadi bahan hukum, jadi data sekunder juga disebut bahan hukum. Nah, bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 1 bahan hukum primer, 2 bahan hukum sekunder, 4 C-nya bahan hukum terser, ya. Sudah. Sudah, Kak Widodo? Sudah, Pak. Ya, coba bacakan, Widodo, sumber data tadi dulu. Dari yang atas, Pak. Ya, sumber data. Sumber data adalah tempat di mana dapat ditemukan data-data penelitian. Terbagi jadi 2, yaitu sumber data sekunder dan primer. Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, misalnya dengan cara wawancara, observasi, atau pengamatan, angket, dan tes. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Misalnya peraturan perundang-undangan,
buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, dan sebagainya. Di dalam sumber data disebutkan bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ada 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nah, sekarang apa itu bahan hukum primer? Ya. Nah, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, ya, hukum yang tidak dikodifikasi, Bapak, hukum yang tidak apa, Pak? bahan hukum yang jadi bahan hukum ini bahan hukum primer ya. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat, hukum Islam, jurisprudensi, dan traktat. Serta dokumen, ya. Sudah, Widodo. Sudah, Pak. Nah, jadi kalau kita menggarap skripsi, kita pasti, ya kalau normatif tadi kan berarti datanya itu data sekunder. Nah, data sekunder kan terbagi 3, ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer itu bahan hukum yang mengikat, artinya mau tidak mau, kita harus punya bahan itu, data itu. Ya, tidak boleh ditinggalkan kalau kita menggarap skripsi itu. Misalnya, Widodo, skripsinya apa judulnya maunya? Penerbitan sertifikat hak milik di sepadan sungai, di kawasan sepadan sungai, Pak. Coba pelan-pelan, judul skripsinya apa rencananya? Penerbitan sertifikat hak milik di kawasan sepadan sungai. Oh iya. Nah, bahan hukum primernya apa punya kamu ini? Anu, Pak, pertama undang-undang dulu pasal 33 tentang Pertama undang-undang apa dasar ke dulu? iya, undang-undang dasar dulu pasal 33. Iya. Kalau Pancasila apa yang paling dasar itu? Pancasila itu Pasal sila keberapa kaitannya dengan penerbitan itu? Keadilan sosial ya? keadilan sosial, Pak. Iya. Kan bisa Pancasila, bisa undang-undang dasar. Nah, undang-undang apa lagi? Yang paling wajib kamu mau tidak boleh tidak ada itu. Undang-undang agraria, Pak. Ya, undang-undang agraria. PP-nya mah? PP-nya, kalau PP-nya saya kan tentang kawasan, Pak. Saya cenderung ke perdanya, Pak. Perda Ya, Kabupaten Baritokuala karena saya mengambilnya di lokusnya Baritokuala, Pak. ya Perda perlu. Kemudian PP pendaftaran tanah kan ada untuk Iya, mendapat. iya ada juga, Pak. Itu termasuk bahan hukum primer. Kamu tidak boleh menggarap skripsi tanpa ada itu. Ya, apalagi yang undang-undang agraria dan PP-nya tadi ya. Itu wajib mau tidak mau kamu tidak boleh kita menggarap itu tanpa ada itu ya. Ya. Nah, sekarang si apa lagi nih ya? Desi, ada enggak Desi? Yusua mau skripsinya tentang apa Yusua atau Yosep? Halo Yosep. Iya, Pak. Skripsi Tentang analisis
tindak pidana, analisis tindak pidana, penipuan trading online gitu, Pak. Oh, normatif atau empiris punya kamu jenisnya? Tapi kalau analisis itu Pak berarti ke normatif ya, Pak. Iya, tidak tergantung analisis kalau normatif empiris tuh. Oh ya. Oh ya Pak. Tapi Tergantung ke kita teliti normatif ya. apakah pasalnya yang kita teliti ya, aturan-aturannya. Ya, jenis penelitiannya apa? Normatif atau empiris? Jenis normatif Pak. Normatif ya, jadinya kami teliti. Kalau sifat penelitiannya deskriptif ya. Nah, Ya betul Pak. datanya apa kamu tuh? Ini yang jenis data tadi ya Pak, yang sumber data Pak. Kualitatif atau kuantitatif? Oh, kualitatif Pak. Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif Pak. Ya, kualitatif punya Nah. kamu ya. Nah, sumber datanya itu ya. Sumber data itu tadi terbagi dua. Data primer atau data sekunder punya kamu itu? Itu sekunder Pak. Iya, datanya kan data sekunder ya. Karena datanya sudah ada, tidak langsung di lapangan kamu ngambil, sudah ada di mungkin di internet ya, di beberapa literatur. Nah, Ya, data sekunder terbagi 3, ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Nah, saya tanya, bahan hukum primer kamu apa dalam penelitian itu? Undang-undang dasar Pak. Undang-undang dasar. Apalagi? Terus KUHP. ya. Iya, apalagi? Terus undang-undang IT ya Pak. Iya, betul, undang-undang IT ya. Itu kan perlu. Itu kamu itu jangan tidak ada. Itu disebut orang dengan bahan hukum primer ya. Oh, enggak Pak. Siapa? Bahan hukum sekunder ya. Apa itu bahan hukum sekunder? Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dan memahami bahan hukum primer. Dalam misalnya peraturan perundang-undangan, misalnya hasil karya ilmiah ya, misalnya hasil karya ilmiah para sarjana ya, berupa buku-buku hasil penelitian para pakar, jurnal dan lain sebagainya. Iya. Ya, sudah Widodo. Sudah, Pak. Apa tadi? Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Misalnya hasil karya ilmiah para sarjana berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian para pakar, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, jadi misalnya kamu tadi membahas tentang penerbitan sertifikat ya. Berarti kamu perlu literatur, buku-buku karya orang pakar di bidang pertanahan, misalnya ada ya.
Nah, kamu membutuhkan buku itu atau kamu mencari jurnal yang berkaitan dengan masalah itu disebut orang dengan bahan hukum sekunder. Bisa dipahami enggak, Widodo? Bisa, Pak. Sekarang bahan hukum terser apa itu ya? Bahan hukum terser yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Sudah. Sudah, Pak. Nah, jadi kalau kamu ada menggunakan kamus, kamus itu termasuk bahan hukum terser ya, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sekarang teknik pengumpulan data. Ya. Nah, data yang ada tadi kita kumpulkan, ada caranya. Nah, sebelum kita cari teknik pengumpulan data, sebenarnya cara pengumpulan data itu ada dua. Ya. Jadi cara pengumpulan data itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka. Jadi cara pengumpulan datanya gimana? Nah, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua cara pengumpulannya. Yang pertama, data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka. Yang kedua, data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan. Sudah, Widodo? Sudah, Pak. Gimana cara mengumpulkan data dari tekniknya? Ada dua. Ada dua cara pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dengan studi pustaka dan pengumpulan data dengan studi lapangan. Iya. Kalau kita yang normatif, ya, yang mana teknik pengumpulan datanya? Pustaka, Pak. Ya, pustaka atau studi dokumen, ya. Ya. Studi dokumen atau pustaka, ya. Dengan cara memeriksa dokumen-dokumen atau perpustakaan yang ada yang memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita penelitiannya nanti empiris, ya, maka data itu dikumpulkan dengan cara studi lapangan. Berarti kita harus terjun ke lapangan. Yang F-nya teknik pengolahan data. Nah, data tadi tidak kita biarkan begitu saja. Maka data itu perlu diolah ya sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan dapat diinterpretasikan. Ya. Nah, teknik pengolahan data dalam suatu penelitian, ya, kalau yang normatif itu diolah tanpa statistik atau disebut orang dengan manual. Tapi kalau itu datanya itu berupa data primer atau penelitian itu empiris, ya maka diolahnya itu menggunakan angka-angka statistik. Ya. Jadi kalau data itu perlu diolah. Kalau kita penelitiannya normatif, maka pengolahan teknik pengolahan datanya itu diolah tanpa statistik atau manual. Sedangkan kalau itu penelitian empiris biasanya diolah secara statistik ya atau berupa angka-angka ya. Sudah.
Ya, sudah ya, Widodo. Sudah, Pak. Sekarang analisis data. Ya. Jadi data diulah lalu kita analisis. Ya. Nah, data penelitian dianalisis dengan dua cara, yaitu analisis deskriptif, nomor satu, yang kedua analisis referensial, ya, atau inferensial namanya, ya. Jadi data penelitian itu dianalisis. Nah, analisis data ini ada dua, satu analisis deskriptif, dua analisis inferensial, ya. Nah, kalau analisis deskriptif itu analisis data itu hanya sampai pada taraf deskriptif, ya. Kita hanya menggambarkan, yaitu menganalisis dan menyajikan, ya, fakta secara sistematik, ya, sehingga nanti mudah dipahami dan disimpulkan, ya. Nah, jadi analisis data itu ada dua, ada analisis deskriptif dan inferensial. Kalau kita normatif biasanya banyak analisisnya secara deskriptif, yaitu hanya sampai pada taraf deskripsi atau menggambarkan, yaitu kita menganalisis dan menyajikan data secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Nah, kesimpulan ini diberikan secara jelas, ya, dasarnya, sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh, ya. Nah, ini kalau kita analisisnya secara deskriptif, ya, bukan inferensial. Tapi kalau inferensial itu nanti kita menganalisnya dengan menggunakan ilmu statistika. Nah, karena waktunya ini sudah habis, ya, habis ya Widodo, ya. Jadi karena waktunya sudah selesai, ya, saya rasa pelatihan yang sedikit ini cukup sekian, ya. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan yang sangat sedikit ini ada manfaatnya, ya. Amin. Mohon maaf Amin. dan kehidupan. Mudah-mudahan semuanya cepat jadi sarjana hukum, ya. Amin. Amin, insyaallah, Pak. Nah, terima kasih, ya. Sudah ada semua judul skripsinya, ya. Sudah, Hei, Pak. Rata-rata normatif, ya. Iya, Pak. Ya, Iya, rata-rata Pak. normatif. Ya, sudah bisa ya membedakan itu normatif dan empiris, ya. Insyaallah, Pak. Ya, oke. Untuk sini sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan semuanya sukses, ya. Sukses Amin. sarjana hukum. Saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.